bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung, mendengarkan curhatannya masyarakat supaya bisa kami jadi wakil melaksanakannya dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan banggakan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Bapak Dalom Mustika Bahrum, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Ini rajanya kami Bu. Kebetulan suami saya ada di Banjarnegeri. Ya, raja, hormat raja King kan, kira-kira gitu. Jadi saya tadi agak mikir-mikir itu takut gitu ya. Kemudian yang saya hormati dan banggakan juga, ini alhamdulillah bersama kita semua hadir Bapak Kabak Humas Protokol DPRD Provinsi Lampung. Beliau ini sebenarnya agak-agak bule dikit, namanya Alma Rostov. Ini adalah gabungan dari Indonesia dan Rusia. Gitu kira-kira ya, ada Rostovnya gitu ya. Punya dulu ngidam apa? Siapa? Gak apa-apa Bu, sengaja mereka ini waspada nggak dengan saya. Kalau saya sampai jatuh berarti besok ada SPT keluar gitu ya. Terima kasih, itu tanda saya. Kemudian yang saya hormati juga yang saya muliakan Bapak Kepala Pekon, Pak Kepala Desa Kota Jawa, Bapak Kusnadi. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya ke sini. Yang saya hormati pimpinan kecamatan Bang Ijal ya. Hai, Bang Ijal dan seluruh bapak-bapak dari Imdes. Kemudian yang saya hormati juga ini ada tim andalan dari Golkar Lampung. Silakan berdiri. Saya sengaja bawa Serikandi Golkar Lampung ini supaya bapak-bapak Imdesnya semangat. Didatangi Serikandi yang cantik, ada Mbak Nina. Ini wakil sekretaris, Mbak Eva sekretaris, dan ini ada kader milenial, buka dikit yang milenial. Nah, ini kader milenial Mbak Dina, Mbak Karina, terus MC-nya sendiri itu Bu Herida, dia takut gak diabsen nunjuk tangan. Dan seluruh hadirin yang mohon maaf satu persatu tidak saya sebutkan. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini. Ini adalah hari kedua saya sebagai anggota DPRD melaksanakan reses di wilayah Dapil 3. Jadi daerah pemilihan saya itu Bu ada 3. Yang pertama adalah Pesawaran, Prisewu dan Kota Mitro. Semoga kita semua diberikan kenikmatan, nikmat sehat, kemudian juga diberikan kekuatan dan kemudahan sehingga dapat menjalankan dan tugas dan pengabdian kita dengan sebaik-baiknya untuk keluarga maupun masyarakat. Salawat dan salam malah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua dan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat mulia. Pada pagi hari ini tadi ibu-ibu sebelum kesini sudah selesai tugas-tugas rumahnya ya Bu ya. Jadi kalau saya ngomong sampai jam 4 sore nggak ditungguin kan? Ditungguin nggak Bu? Ditunggu, maunya sampai jam berapa Bu? Jam 12. Kalau jam 12 saya nggak dibayar sama Pak Alma, ini gimana Bu? Canda ya, nanti kita upayakan jam 10 atau setengah 11 kita sudah selesai ya. Ya, jadi pada dasarnya kami dari DPRD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu ada 2 Bu berkedudukannya di provinsi dan di kabupaten kota. Di provinsi, saya dari provinsi, kemudian di kabupaten kota diwakili oleh Pak Dalom Mustika Bahrum. Kalau beliau tadi bilang dengan strategi pemenangan, itu beliau tidak berkampanye di sini, tapi sekarang tadi beliau juga sudah mengikrarkan diri sebagai wakil rakyat keseluruhan masyarakat di Waihilau ini, khususnya karena juga merupakan daerah pemilihan beliau. Jadi jangan ragu ya Bu ya, kalau nanti ada aspirasi yang harus disampaikan lewat Bang Hijal, pasti akan diteruskan kepada Pak Mustika Bahrum. Nah, kemudian kedudukan kami Bu sama Bu dengan Bupati, sama dengan Gubernur. Ya, jadi bukan pelengkapnya pemerintahan daerah. Artinya pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur, bupati maupun wali kota itu nggak bisa bekerja, nggak akan bekerja, nggak
sah bekerjanya kalau nggak ada DPRD. Nonton ya Bu, begitu ya Bu ya. Jadi kami kedudukannya setara. Semua program pembangunan yang akan dilakukan oleh gubernur maupun bupati wali kota itu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Ya Bu ya. Ada yang tahu fungsi DPRD Bu? Coba diingat, nanti kalau ada pertanyaan saya kasih hadiah. Pertama, fungsinya adalah fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda. Tujuannya untuk membuat aturan-aturan agar semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh gubernur maupun bupati itu sah dan bisa dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini anggota DPRD melakukan kajian telaah terhadap kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, hasilnya itu disebut dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, fungsi pengawasan, Ibu ya. Ada 3 fungsinya Ibu ya. Pengawasan itu termasuk dalam hal reses ini kami melakukan pengawasan terhadap program pemerintah. Sekaligus kami datang untuk mendapatkan masukan pemerintah harus berbuat apa sesuai dengan keinginan masyarakat, gitu ya. Kalau saya lebih senang bicaranya, kalau reses ngapain Mbak? Ngedengerin curhatannya masyarakat, gitu ya Pak ya. Karena kalau kelebihan ibu-ibu ini Bu, kalau jadi wakil rakyat ataupun jadi pemimpin, enggak, bapak-bapak juga punya kelebihan. Itu kalau bahasa curhat itu pasti dirasain, dipikirin dan pengen diwujudkan. Benar nggak Bu? Ya Bu ya. Ibu walaupun lagi nggak punya uang, kalau anaknya minta beli buku, kepikiran nggak Bu? Nyampe nggak Bu di hati? Gimana caranya mau beli buku kan Bu? Supaya anak kita senang dan bisa dapat ilmu dari buku itu. Sama contohnya dengan kami wakil rakyat Ibu yang ada di DPRD Lampung. Walaupun kami tidak pegang uangnya Bu, karena yang pegang uangnya itu adalah pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan gubernur, tapi kami bisa mengatur uang itu untuk apa. Ya Bu ya, kamilah yang mengatur uangnya untuk apa. Misalnya kalau di sini nanti Pak Kusnadi selaku kepala desa itu ada memberikan aspirasi yang merupakan kewenangan provinsi, kami bisa masukkan itu Pak. 2021 belum dibahas Pak, gitu. Tapi syaratnya sudah masuk di musyawarah desa ya Pak ya. Musyawarah kecamatan ada, bahkan musyawarah di kabupaten ada, tapi ini nggak tembus nih di kabupaten, naikkan ke pusat, gitu Pak. Jadi bukan maunya Pak Kusnadi aja. Nah, ibu-ibu juga gitu, kan ada musyawarah desa ya Bu ya. Ibu-ibu terlibatnya unsurnya apa Pak kalau di musyawarah desa? PKK ya? PKK sama Posyandu. PKK dan Posyandu. Ada ibu kader PKK dan Posyandu di sini? Ada. Ngasih masukan nggak sama Pak Lurah? Apa programnya Pak Lurah di sini kalau buat perempuan? Program untuk pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan, kerajinan, kesehatan, gitu ya, lansia, ya Pak ya. Ya udah bagus ya, sudah terlaksana di sini. Jadi ada 3 ya Bu ya fungsinya ya Bu ya. Ini pengantar aja. Siapa yang ingat fungsinya Bu? Ya, sini dia Mbak, sini dia. Oh, saya kejauhan kalau ke situ. Oh, bawa bayi. Ya wes, siapa namanya Mbak? Mbak Eko Mariani. Mbak Eko, ya. Oh ya, fungsinya di situ ya. Terus fungsi anggaran, terus fungsi pengawasan. Wah, pinter bener. Tepuk tangan dulu buat beliau, tepuk tangan. Nanti hadiahnya bisa tambahkan enak. Bisa buat nambahin beli susu bayinya ya. Hore. Ayo, pasang telinga, pasang mata, dengarkan di hati. Itu baru puisi yang pertama. Ya Bu ya. Nah, kembali lagi ke yang tadi, Bapak Ibu semua yang saya sayangi. Jadi, saya tidak akan banyak menyampaikan tentang program-program provinsi. Tetapi pada intinya adalah kami sebagai wakil rakyat dari Bapak Ibu semua akan mengawasi atau memastikan jalannya program pembangunan di provinsi itu memang sampai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu Bu ya. Dan pada hari ini kami lebih menekankan kepada apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu untuk agar kami bisa berbuat lebih banyak membantu Bapak Ibu. Ya Bu ya.
Gitu ya Bu ya. Nah, walaupun sekarang ini kata pakar-pakar ekonomi, kata pemimpin-pemimpin bangsa ini bahwa kita pada akhir September 99,9% akan masuk dalam tahap resesi dunia. Artinya kegiatan perekonomian akan berjalan sangat lambat, pendapatan semua sektor akan menurun ya, karena tingkat daya beli masyarakat sangat rendah. Tetapi beruntung kita tidak akan sampai pada masa krisis, ya Bu ya. Resesi dan krisis beda Bu. Kalau krisis itu menghantam semua sendi kehidupan sehingga kita sampai kelaparan. Karena Indonesia masih punya cadangan stok kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di seluruh Indonesia. Ya Bu ya. Sebagai umat Islam, sebagai warga negara, kita juga harus ikut turut merasa prihatin dalam kondisi pandemi seperti ini. Walaupun di Kabupaten Pesawaran ini zonanya hijau, tapi terakhir saya dapat ekspos Wahila kena ya Pak ya, pernah ya? 4 orang, kepala atau berapa orang? Udah clear. Iya udah clear, tapi sempat ya. Jadi artinya saya tidak mencari siapanya, bahwa tidak ada yang aman di dalam lingkungan dunia atau lingkungan udara ini, karena sekarang penelitian membuktikan bisa ditularkan lewat udara. Oleh karenanya gerakan memakai masker ini wajib bersama-sama harus kita laksanakan, harus kita sampaikan kepada anggota keluarga kita, tetangga kita maupun keseluruhannya. Dan Partai Golkar tadi sudah bagi-bagi masker Bu di pasar. Ternyata benar sih, banyak yang nggak pakai masker Pak Lurah, banyak yang nggak pakai masker. Padahal penularan terbesar itu ada di pasar-pasar. Orang entah dari mana-mana ya Bu ya. Udah itu lupa pulang nggak mandi dulu langsung masak, kira-kira gitu ya Bu ya. Nah, di dalam melawan COVID-19 ini ada yang dikenal dengan 3M. Tadi kata Pak Dalom, siapa yang tahu 3M? Kuis kedua ini Pak.